Setelah itu kita berjanji, tadi pagi, esok hari atau lusa nanti, Garuda bukan burung perkutut, sang saka bukan sandang pembalut. Dan coba kau dengarkan, Pancasila itu bukanlah rumus kode buntut yang hanya berisi harapan, yang hanya berisi khayalan. Salam budaya. Para pemirsa, kita berjumpa lagi di acara podcast Tiga Ranah. Para pemirsa, Aliansi Kebangsaan bersama Suluh Nuswantara Bakti dalam menganalisis persoalan dan permasalahan sosial di Indonesia ini melalui pisau analisis Tiga Ranah Pancasila, yaitu tata nilai, mental kultural, tata kelola, institusional politikal, dan tata sejahtera material teknologikal. Pada episode hari ini akan dikupas topik dari tata nilai, yaitu tentang masalah kejujuran dan kebangsaan, dengan pokok bahasan membangun masyarakat yang berperadaban. Berbicara tentang penyimpangan kejujuran berarti bicara tentang korupsi. Seperti kita ketahui, korupsi masih menjadi permasalahan yang besar di Indonesia. Transparansi Internasional Indonesia telah mengeluarkan Indeks Persepsi Korupsi atau kita kenal IPK pada tahun ini, dengan posisi Indonesia berada di peringkat 96 dari 180 negara. Dengan skor 38 dari maksimum 100, di mana nilai tersebut masih di bawah rata-rata, yaitu 43. Seperti kita ketahui, IPK menjadi rujukan penilaian tingkat korupsi di sebuah negara. Semakin kecil IPK, maka semakin minim juga kepercayaan publik terhadap negara tersebut. Dengan semakin kencangnya budaya buruk korupsi tersebut, yang diantaranya timbul akibat dari budaya transaksional dalam berbagai aspek, yang membuat seolah kita ini adalah masyarakat yang kurang atau bahkan tidak beradab. Itulah sebabnya dalam berbagai diskusi di Aliansi Kebangsaan dan Suluh Nuswantara Bakti terlontar untuk membangun civil society, atau diterjemahkan secara bebas menjadi membangun masyarakat yang berperadaban. Yang dimaksud dengan membangun civil society adalah bagaimana membangun masyarakat Indonesia di masa depan. Bagaimana rancang bangun masyarakat yang sesuai dengan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, yang hidup dalam satu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam cerita pewayangan seperti diceritakan oleh Ki Dalang, sebagai masyarakat yang hidup dalam satu negara yang tata titi, tentrem kertora harjo, gemah ripah loh jinawi, subur kang sarwo tinandur, murah kang sarwo tinuku. Inilah masyarakat yang terkelola dengan baik, good governance, yaitu tata titi, masyarakat yang hidup dengan aman dan damai atau tentrem, yang hidup sejahtera, kertora harjo, juga sebagai masyarakat hidup dengan dikaruniai kekayaan alam yang melimpah, gemah ripah loh jinawi. Apapun yang ditanam tumbuh subur, subur kang sarwo tinandur, baik dalam arti harafiah untuk sektor pertanian maupun dalam arti menanam investasi atau modal ekonomi dan modal sosial. Serta masyarakat yang mempunyai daya beli tinggi, harga barang dan jasa terjangkau oleh masyarakat yang digambarkan sebagai murah
Kang Sarwo Tinuku. Inilah masyarakat yang maju baik dalam tata nilai, tata kelola, maupun tata sejahtera. Hari ini hadir dua narasumber yang hebat, yang sudah tidak diragukan lagi sebagai pengawal kebangsaan. Yang pertama adalah Ketua Aliansi Kebangsaan yang juga pembina Suluh Nuswantara Bakti, yang juga adalah Ketua Umum FKPPI, Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri, yaitu Bapak Ponco Sutowo. Selamat datang Pak Ponco. Waalaikumsalam. Kemudian yang berikutnya adalah Duta Besar Nur Rahman Urip. Beliau adalah mantan Wakil Dubes untuk Rusia dan Dubes di Kamboja. Selamat datang Pak. Apa kabar? Baik, terima kasih Pak Nur. Bapak-bapak narasumber dan para pemirsa dimanapun berada, berbicara tentang membangun masyarakat yang berperadaban, tentunya ini berkaitan dengan membicarakan masa depan. Kata membangun artinya bicara masa depan Indonesia. Saya coba mengutip pendapat almarhum Daud Yusuf bahwa masa depan itu akan datang dengan sendirinya. Tapi tidak boleh dibiarkan datang begitu saja. Kita harus mendesain masa depan kita mau seperti apa. Apa impian kita? Apa dream kita? Pendek kata, kita harus mendesain masa depan kita. Nah, para pemirsa, karena kita akan berbicara tentang membangun masyarakat yang berperadaban, ada baiknya kita bertanya dulu nih pada pakarnya yang memiliki otoritas keilmuannya tentang apa itu masyarakat yang berperadaban itu. Saya coba bertanya pada Bang Yudi Latif. Walau kali ini beliau sedang berada di luar kota, tapi tidak apa-apa, kita tanyakan kepada beliau, apa sih civil society itu? Halo Bang Yudi, mungkin bisa mendengar dari saya? Oke. Kita nih mau bertanya Bang Yudi, apa sih civil society itu Bang? Silakan Bang Yudi Latif menjelaskan. Pengertian sipil itu banyak, bukan hanya peradaban. Dari kata-kata city asalnya itu. Itu dalam berbagai peradaban memang selalu dilukiskan tertib, berkeadaban, hukum berjalan, pencapaian teknologi tinggi, kesejahteraan, kan gitu. Jadi kota itu asosiasinya selalu positif gitu, baik itu dalam tradisi Athena, tradisi Romawi, tradisi Islam. Dari kata-kata city itu jadi citizen, malah kemudian nanti jadi civic, civility, citizenry, banyak turunan-turunan. Tapi asalnya budaya kota lah. Dulu biasanya lawannya itu, lawan dari budaya kota itu budaya barbar. Tidak ada rule, tidak ada keadaban, tidak ada pencapaian teknologi. Dari situ juga muncul kata-kata civil right, artinya itu hak setiap warga kota. Jadi kita mengenalkan civil right, hak sipil, politik, agama, itu hak setiap warga kota artinya civil right. Ada juga misalnya kita menemukan kata-kata civil law. Nah, artinya civil law itu undang-undang yang dibuat oleh negara. Kita harus memahami negara ini sebagai supreme body of citizen. Jadi, negara ini semacam entitas kedaulatan dari rakyat. Jadi dari situlah muncul kata-kata civil law. Jadi undang-undang yang dibuat oleh negara sebagai representasi dari publik, representasi dari the whole citizen. Nah, beda dengan common law. Kalau common law itu tradisi, tidak dibuat oleh institusi, lembaga perwakilan, ya tradisi. Kemudian, jadi kan kita bisa bayangin lah itu turunan-turunan dari istilah itu.
Nah, awalnya civil society itu identik dengan tadi itu penjelmaan tatanan politik yang berkeadaban, yang ada taat hukum, disiplin, dijalankan rule of law. Nah, makanya awalnya sebenarnya civil society itu identik dengan state awalnya itu. State sendiri tadi cermin dari masyarakat yang teratur, yang terpimpin, penuh keadaban, penuh kemakmuran, kan gitu. Nah, itu ketika state itu belum berkembang sebagai satu institusi yang terpisah dari komunitas. Kita tahu dalam tradisi politik Athena maupun dalam tradisi Republiknya Romawi, itu kan seluruh warga untuk memutuskan segala kebijakan itu bertemu semua di agora kalau di Athena, kalau di Romawi itu namanya di forum. Jadi pemimpin memilih kebijakan dan menentukan siapa yang harus mengeksekusi kebijakan itu semuanya melibatkan warga yang merdeka, jadi bukan budak, bukan perempuan, gitu. Bukan orang barbar. Nah, jadi belum ada pemisahan antara negara dengan komunitas itu belum, karena seluruh keputusan negara itu melibatkan keputusan warga. Makanya civil society itu identik dengan state awalnya itu. Nah, tapi dalam perkembangan kemudian kita tahu, terutama di bawah monarki, absolut, itu lama-lama state itu punya kepentingannya tersendiri, yang terpisah dari kepentingan warga keseluruhan. Ada represi, ada diskriminasi, ada subdom, maksudnya ada orang-orang yang jadi budak, jadi apalagi di zaman feodalisme kan gitu, aristokrasi. Mulailah di situ warga merasa kok tidak terwakili kepentingannya oleh keputusan state. Maka mereka secara voluntary membangun asosiasi-asosiasi untuk memperjuangkan kepentingan individual citizen dalam berhadapan dengan absolute state, negara-negara absolut. Disitulah pengertian civil society itu jadi bergeser, terpisah dari state. Civil society menjadi semacam masyarakat, komunitas yang merepresentasikan kepentingan individu warga di dalam berhadapan dengan state yang tidak selalu atau bahkan seringkali melanggar ataupun seringkali ya bertentangan praktek-praktek kekuasaannya dari kepentingan warga secara keseluruhan. Nah, disitulah mulai pengertian civil society itu jadi institusi yang terpisah dari negara. Nah, kemudian institusi komunitas yang terpisah dari negara ini juga melahirkan banyak persepsi. Ada yang mengatakan civil society itu institusi yang independen, yang semata-mata berkhidmat bagi kepentingan komunitas, gitu, warga. Tapi kata siapa ini, Marxis dari Itali, siapa yang intelektual organik itu siapa itu? Gramsci. Dia bilang enggak, civil society itu juga medan pertarungan. Civil society juga medan pertarungan antara state dan warga. Dan itu memang kejadian, ada civil society plat merah kan, yang biasanya menjadi kaki tangan dari negara. Tapi ada civil society yang sejati, yang lebih berkhidmat bagi kepentingan keberadaban itu sendiri. Gitu. Nah, jadi di sini civil society ini berhadapan dengan banyak front. Pertama, dia bisa berhadapan dengan kooptasi dari negara, tapi juga civil society itu juga bisa berhadapan dengan elemen-elemen komunitas yang tidak sungguh-sungguh civilized, gitu, namanya fanatisme, kelompok-kelompok fanatik, kelompok radikal, kelompok-kelompok yang anti-civilized, yang uncivilized. Gitu. Jadi dia representasi individu membentuk komunitas, tapi
tidak taat hukum, tidak beradab, anti representasi, anti perwakilan, anti interpretasi, yang disebut dengan kelompok-kelompok fanatik, itu wujudnya civil society tapi wataknya itu uncivilized gitu. Nah, seperti misalnya ketika kita sudah mengembangkan Orde Baru dengan kekuatan civil society, segala di dalam civil society sendiri terjadi pertengkaran. Ada yang menggeruduk orang-orang yang sedang memperjuangkan aliansi lintas iman di misalnya di Monas, yang menggeruduk juga kelompok-kelompok civil society juga. Nah, jadi gitu ya. Jadi tapi yang kita bicarakan di sini mungkin civil society dalam arti sejatinya civil society sesuai dengan istilah sivil itu sendiri. Artinya warga kota yang taat hukum, yang beradab, yang berpikiran maju, yang memperjuangkan kesejahteraan bersama, kan itu yang sejati itu begitu. Yang sesuai dengan istilah sivil itu sendiri. Gitu. Terima kasih penjelasannya Bang Yudi Latif. Setelah kita tahu apa itu masyarakat yang berperadaban, maka saya akan coba menggali lebih dalam lagi kepada dua narasumber yang hebat yang hadir di tengah kita ini. Oke, kita langsung saja untuk menghemat waktu. Kita bertanya kepada pertanyaan pertama kepada tamu kita, Pak Duta Besar Nur Rahman Urip. Pak Nur, sejujurnya saya penasaran nih kepada Pak Dubes nih. Kenapa sih Excellency Nur sangat memperjuangkan untuk membangun masyarakat yang berperadaban itu? Silakan Pak Nur. Terima kasih Mas Ki. Pertanyaan yang bagus sekali, karena sebenarnya ini menggugah kesadaran kita bahwa selama ini tampaknya kita tidak memahami konstitusi kita dengan benar. Desain bangsa ini sebenarnya ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Namun tidak semua tampaknya memperhatikan hal itu. Kalau bicara mengenai masalah bangsa berperadaban, itu sebenarnya secara sederhana, itu ada 3 kriteria yang mudah. 1, adanya satu saling percaya dan penghormatan antar sesama warga dan warga dengan pemerintahannya. Yang kedua adalah tumbuhnya satu iklim, kondisi di mana masyarakat itu dapat menyampaikan pikiran-pikiran kritikal mereka secara konstruktif. Jadi tidak boleh seenaknya, karena harus diikuti dengan tanggung jawab. Apabila kedua hal ini terwujud, maka akan terjadilah suatu keserasian, keselarasan antara nalar publik dengan kebijakan publik pemerintahan, yang pada hasilnya akan menghasilkan satu kohesi sosial. Dan Mas Ki bisa melihat kondisi sekarang seberapa besar kohesi sekarang. Itu dapat dilihat dari keterangan Mas Ki tadi mengenai indeks korupsi di Indonesia. Itu sebenarnya gejala-gejala saja. Oke. Itu kira-kira apa untuk memulainya nanti mungkin Pak Ponco bisa menjelaskan lebih jauh. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Nur. Jadi banyak yang belum sadar ya dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu ya. Oke, terima kasih Pak Nur. Nah, selanjutnya Pak Ponco. Apa kabar Pak Ponco? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di sini. Pak Ponco, dalam kondisi masyarakat yang sudah serba transaksional ini ya, masih ada kesempatan nggak ya untuk membangun masyarakat yang berperadaban agar dapat terwujud? Silakan Pak Ponco. Jadi begini, Anda bicara kesempatan selalu ada. Kita umat manusia itu selalu diberi kesempatan. Persoalannya bagaimana kita menggunakan kesempatan itu. Seperti tadi yang dikutip Pak Daud Yusuf, bahwa masa depan itu kita harus berperan. Tidak boleh kita kisera-sera, tunggu aja apa yang terjadi. Kita harus mendesain masa depannya seperti apa dilakukan. Itu tugas dari umat manusia. Dia harus mendesain masa depannya. Dia tidak bisa menunggu. Gitu. Itulah kemanusiaan yang sejatinya dalam desain. Oleh karena itu saya kira
Kalau kita percaya akan kemampuan umat manusia untuk pakai istilahnya Maski itu berperadaban. Berperadaban ini kan dari kata civilization bahasa Inggrisnya, yang berarti bahwa budayanya civilisasi itu kan orang kota, jadi orang kota. Jadi kita bicara tata kelola di dalam masyarakat yang ramai gitu, bukan individual. Masalah sosial. Jadi dia itu bagaimana sih antar umat beradab itu mengatur dirinya gitu. Nah, itu biasanya yang paling penting itu masyarakat seperti itu memakai nilai-nilai yang disepakati bersama. Nilai apa sih yang dipakai oleh komunitas itu yang dianggap baik, dan nilai apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai itulah menjadi panduan gitu. Jadi kalau kita mau membangun masyarakat yang beradab, itu artinya masyarakat yang mengutamakan etika, karena etika itu berdasarkan nilai-nilai yang disepakati bersama gitu. Dewasa ini pembangunan kita itu mengangkat politik sebagai panglima. Kalau politik sebagai panglima, maka konsekuensinya adalah hukum yang diutamakan. Hukum itu banyak kelemahan. Karena hukum itu bicara siapa yang membuat hukum. Seharusnya membuat sama-sama. Siapa yang mengawasi hukum adalah aparat. Siapa yang mengadili. Itu semua titik-titik lemah yang bisa timbul. Apalagi dalam nuansa sekarang ini perebutan kekuasaan menjadi menonjol gitu. Maka tadi Anda katakan transaksional itu bagian dari kesepakatan antara beberapa kelompok saja, bukan nilai yang berlaku umum gitu. Jadi itu merupakan kelemahan. Jadi kalau kita mau bicara peradaban, maka kita harus berdasarkan etika yang disepakati oleh semua umum. Kalau etika itu tidak, loophole-nya lebih kecil lah. Kalau hukum itu loophole-nya terlalu banyak yang bisa dimanuver gitu. Karena titik koma semua orang nggak paham. Tapi kalau bicara jujur sama nggak jujur, kalau dalam segi etika itu jelas gitu. Semua orang bisa membayangkan siapa sih yang jujur, siapa yang nggak jujur. Tapi kalau kita bahas jujur dan tidak jujur dalam bahasa hukum, itu banyak sekali variasinya gitu. Itu salah satu contoh bahwa kita mesti mengangkat etika sebagai panglima untuk kita bisa maju ke depan masa depan. Oke, terima kasih Pak Ponco. Menarik nih. Nanti kita bicara lagi tentang hukum dan etika. Sekarang kembali lagi kepada Pak Nur nih ya. Apa dan bagaimana caranya membangun masyarakat yang berperadaban, Pak Nur? Dan apa jaminannya bisa terwujud? Silakan Pak Nur. Ini pertanyaan yang sangat luas dan mendalam, sehingga kita perlu melihatnya secara proporsional dan kontekstual, Pak. Karena kalau kita bicara masalah itu, sebenarnya ada satu pihak yang namanya pemerintahan dan masyarakat. Nah, di sini sebenarnya yang perlu tadi juga sudah diuraikan oleh Pak Ponco, diperlukan ada satu etika bernegara secara beradab. Ini yang sebetulnya merupakan kesepakatan bersama sebenarnya. Ada 3 kata kunci sebetulnya yang bisa dikembangkan lebih lanjut, yaitu 1. Berintegritas, 2. Jujur, 3. Bertanggung jawab. Kalau ini 3 hal ini terwujud, ini merupakan atribut dari good governance, pemerintahan yang baik. Dan hal-hal ini dalam kondisi sekarang tampaknya kan semakin surut. Nah, inilah tantangan kita bersama, karena kita adalah bangsa yang lahir dari satu perjuangan revolusi, sehingga tentunya kita dapat belajar banyak dari pengalaman sejarah kita. Hal-hal inilah yang saya pikir dulu kenapa bangsa ini dapat menanggulangi invasi Inggris pada pertempuran 10 November. Itu luar biasa. Bagaimana tentara sekutu yang menang perang dunia ke-1 dan ke-2 itu hampir dihancurkan oleh rakyat. Nah, ini sebenarnya sesuatu hal yang perlu kita maknai, bahwa kalau dulu kita berhasil mengatasi invasi dari luar, sekarang tiba saatnya kita mengatasi nafsu-nafsu kita yang ada dalam diri kita. Nah, inilah masalah-masalah inilah yang saya pikir perlu pendekatan keilahian. Nah, disinilah yang saya pikir nanti
kita nanti bisa beranjak di dalam pembicaraan kita lebih lanjut. Apa sih sebetulnya yang perlu dilakukan? Kira-kira gitu sementara, Pak. Oke, jadi kita nih bertempur terhadap diri kita sendiri gitu ya. Betul. Oke. Coba saya lanjutkan ya. Berbicara tentang membangun masyarakat yang berperadaban, nah ini kan saya pikir berkaitan dengan pembangunan manusia. Nah, dulu dalam diskusi di Aliansi Kebangsaan dan Suluh Nuswantara Bakti pernah dipersoalkan antara pembangunan ekonomi versus pembangunan nasional. Nah, apa sih ini bedanya? Nah, nanti ini pertanyaan saya ajukan kepada Pak Ponco. Nah, untuk Pak Nur, ini nyambung nih. Yaitu Pak Dubes nih pernah bicara tentang pembangunan infrastruktur fisik versus pembangunan infrastruktur non fisik. Nah, apalagi itu, gitu kan? Nah, itu untuk pertanyaan Pak Nur. Nah, sekarang silakan Pak Ponco lebih dulu. Ya, saya kira begini. Kalau kita lihat 3 ranah itu kan 3 ranah Pancasila itu pisau analisa kita mengenai pembangunan berdasarkan paradigma Pancasila. Kenapa ada 3 ranah? Ada ranah mental kultural atau ranah tata nilai yang sebetulnya menerjemahkan dalam lagu kebangsaan itu bangunlah jiwanya gitu. Kalau ranah tata sejahtera itu bangunlah badannya. Dan tata kelola itu mengatur agar keduanya bisa tercapai gitu. Dari situ saja kata bahwa pembangunan ekonomi dianggap adalah pembangunan satu bangsa barangkali baru sebagian kecil, hanya separuh. Kita tidak bisa membangun badannya saja, pembangunan jiwanya termasuk penting. Jadi pembangunan nasional itu pembangunan yang mencakup pembangunan jiwa dan pembangunan badan. Tidak cuma sebelah saja gitu, berasumsi. Dan kalau kita lebih dalam sedikit, kalau kita negara itu kan komponennya 3. Ada rakyatnya, ada wilayahnya, dan ada pemerintahnya gitu. Yang dibangun itu kan ketiga-tiganya nggak bisa dibangun. Kalau pembangunan ekonomi saja pada umumnya itu yang dibangun itu wilayah. Di daerah ini dibangun pabrik ini, jalan ini gitu. Tapi apa yang terjadi sama rakyat di situ nggak diceritakan gitu. Oke. Ya, sebenarnya yang penting di Papua itu rakyatnya dibangunnya bagaimana gitu. Jangan bicara Freeport aja, itu pembangunan wilayah, bukan pembangunan rakyat gitu. Jadi itu kalau pembangunan itu tidak bisa disempitkan, seolah-olah pembangunan ekonomi yang titik beratnya hanya pembangunan wilayah saja gitu. Justru intensi pokok dari pembangunan bangsa itu masyarakatnya, bukan wilayahnya gitu. Wilayah itu adalah infrastruktur yang dibutuhkan agar rakyat bisa maju. Bukan terbalik, rakyat untuk pembangunan itu untuk rakyat. Saya kira gitu. Terima kasih Pak Ponco. Ya ini jadi jelas ini ya. Kita ini membangun buat rakyat, bukan rakyat itu. Ya. Selama ini kan kadang-kadang terbalik ini. Oke, tadi Pak Ponco sudah menjelaskan tentang pembangunan, bedanya pembangunan ekonomi dan pembangunan nasional. Nah ini Pak Duta Besar nih, menarik nih pembangunan pembangunan fisik dan non fisik, pembangunan infrastruktur fisik, ada infrastruktur non fisik juga. Apa ini? Apa ada kaitannya gitu kan? Ada nggak? Gitu kan? Kalau merujuk apa yang dikatakan almarhum Dr. Sujatmoko, esensi pembangunan itu sebenarnya kan berorientasi pada manusia. Tadi yang disinggung oleh Pak Ponco, kesejahteraan, ketentraman, dan di dalam perkembangan mengenai masalah keamanan, sekarang itu sudah dikenal namanya human security. Nah, di sini sebetulnya merupakan satu gambaran bahwa pembangunan itu sebenarnya tidak hanya pembangunan secara fisik, tapi juga diperlukan pembangunan fisik, yaitu mindset. Nah, mindset ini sangat penting. Karena dalam konteks perang generasi kelima, perang sasaran ini sekarang kan masalah mental, kultural. Sehingga ada pendapat yang mengatakan saat ini perang generasi 5 itu sangat terkait dengan war of perception. Nah, disinilah sebenarnya bangsa ini sebenarnya belum siap sekali. Nah, di sini pentingnya kedua pembangunan fisik maupun non fisik ini harus beriring sejalan. Dua-duanya harus manunggal.
tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Karena di dalam abad 21 ini, pertempuran itu justru sekarang di konteks mindset, budaya, dan peradaban. Siapkah bangsa ini memasuki dasawarsa ketiga dan selanjutnya dalam kondisi kekinian, di mana kita dapat melihat berbagai hal sudah terbalik-balik. Ini persoalan serius, meski karena itu sebetulnya melalui podcast ini kita ingin mengajak bangsa ini untuk melakukan refleksi. Apa sebenarnya yang salah? Dan kita harus akui kesalahan itu, karena kalau kita tidak mengakui, kita tidak akan mampu memperbaiki, karena kejujuran di sini diperlukan. Ini persoalan-persoalan besar yang saya pikir merupakan tantangan untuk Yayasan Suluh Nuswantara Bakti maupun aliansi kebangsaan. Karena tujuan kita adalah, tujuan nasional kita adalah membangun satu NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dan kondisi sekarang seperti ini yang transaksional, apakah hal ini akan dapat dijamin? Nah, inilah pilihan-pilihan inilah yang perlu kita dalami agar kita bisa menyodorkan satu alternatif. Apa yang kita perlu kerjakan di waktu-waktu mendatang. Demikian, Mas Ki. Belum selesai. Karena tadi saya tertarik sekali mengatakan bahwa dulu kita melawan asing dalam pertempuran kemerdekaan gitu kan. Nah, sekarang melawan diri kita. Nah, terus Pak Dubes tadi mengatakan lagi, sekarang perang persepsi, begitu banyaknya perang. Nah, ini saya juga tertarik, apa kaitannya tadi? Tadi kan pertempuran melawan diri sendiri, ada juga perang persepsi yang dikatakan adalah udah mental gitu kan. Pak Dubes selalu mengatakan transformasi kesalehan pribadi atau ritual menjadi kesalehan sosial. Ini apa kaitannya di antara semuanya itu? Silakan Pak Dubes. Pertanyaan ini bagus sekali, karena sebenarnya memerlukan satu kesadaran. Iya. Dari mana kita berasal dan mau kemana, dan bagaimana caranya mencapai tujuan itu. Karena sebenarnya kita kan cuma makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap manusia itu sebetulnya mendapat satu tugas dalam hidupnya. Dan bangsa ini juga sebenarnya demikian, karena bangsa ini sebenarnya adalah anugerah ilahi. Namun juga diberi satu tugas ke depan yang dia harus berbagi dengan dunia. Ini memang sesuatu hal yang menarik, Mas Ki, ya. Sehingga kita ingin mengajak bangsa ini untuk mempelajari kembali desain besar bangsa ini. Kenapa negara ini hadir? Dan kenapa bangsa ini tetap survive meskipun dihantam ancaman dari luar, gangguan dari dalam, yang sebetulnya disenariokan dari luar. Berbagai hal-hal inilah yang belum terselesaikan, sehingga sekarang ini kita masih menghadapi masalah-masalah residu. Dan inilah yang sekarang tetap digunakan oleh pihak luar untuk mengacau kita. Ini yang perlu kita dalami, Mas Ki. Ya, oke. Begitu kompleks ya permasalahan ini. Lanjut satu lagi. Mengapa Excellency Nur ini selalu mengatakan pemilu 2024 merupakan momentum untuk memperbaiki kondisi serba transaksional yang berdampak destruktif? Kenapa, Pak Dubes? Sebagai manusia, ya, Indonesia, kita ini satu merupakan makhluk Allah yang hidupnya itu kan tidak tak terbatas, ada durasinya. Kemudian yang kedua, kita kan juga mengemban tugas sebagai warga negara terhadap Indonesia yang diciptakan oleh Allah, dan kita harus pelihara. Nah, dalam konteks menghadapi pemilu 2024, itu adalah satu momentum terbaik untuk kita memperbaiki kondisi ke depan. Karena Tuhan mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri mau merubah nasibnya. Itu ada di surat Ar-Ra'd. Ayat 11. Ya. Nah, sekarang persoalannya, kita sebagai rakyat, pemilik suara, pemegang kedaulatan, kita mau merubah nasib kita atau tidak? Ini adalah pilihan-pilihan kita. Dan saya dari pembicaraan dengan berbagai pihak, hari ini memang belum disadari
Karena mereka rata-rata mengatakan satu, kondisinya sudah begitu berat. Kita tidak punya modal untuk bisa mengatasi itu. Nah, disitulah tantangan kita. Sehingga di sini sebenarnya peran dari YSNB dan Aliansi Kebangsaan untuk bagaimana tata nilai ini bisa diwujud nyatakan. Nah, dalam hal inilah sebenarnya kita perlu mengaktualisasikan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini kunci sebetulnya. Karena kalau ini sudah teraktualisasi, ini akan memberikan satu pengaruh yang positif kepada sila-sila lain dari Pancasila. Oke. Inilah yang sebenarnya yang tadi dikemukakan oleh Pak Ponco, etika bernegara. Itu karena kesadaran saya hidup di Indonesia, saya sebagai makhluk Allah SWT. Terus apa yang saya harus lakukan supaya menjadi manusia yang mulia, bermakna, dan bukan manusia nista, yang kemudian kita bisa lihat dari konteks sekarang yang terjadi dari transaksionalisme itu. Inilah tantangan kita, dan saya percaya kita bisa atasi. Di sini sebetulnya yang sudah dikerjakan YSNB dengan ketiga ranah itu, sehingga ini merupakan satu pisau analisis yang tepat, dan ini dapat dibicarakan secara terbuka. Semakin banyak orang mendalami hal ini, makin bagus. Inilah sebenarnya yang saya pikir kegiatan podcast ini justru ingin mengajak masyarakat untuk memberikan komentar. Inilah sesuatu yang kita harus manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena kita kan melemparkan satu ide besar dan kemudian kita berharap masukan dari masyarakat dan bersama-sama kita memperbaiki kondisi sekarang. Oke, jadi yang disebut Pak Dubes itu adalah transformasi, itu adalah sebenarnya bukan berubah gitu ya, tapi mewujud nyatakan kesalehan pribadi menjadi kesalehan sosial, begitu ya, Pak Dubes. Oke. Dan itu kan merupakan satu hasil perenungan, tafakur pada waktu sholat, kemudian berzikir. Nah, ini kan akhirnya menumbuhkan satu kesadaran. Nah, ini persoalan besar bangsa ini sebenarnya, kekuatan kita tuh di situ. Seperti dalam pertempuran Surabaya, itu kan karena resolusi jihad dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Betul. Orang yang gugur dalam pertempuran, dia akan menjadi syuhada. Jadi dia tidak memikirkan hal-hal lain. Oke. Demikian. Ya, terima kasih Pak Dubes. Nah, kita beralih ke Pak Ponco nih. Ini tadi dikatakan juga oleh Pak Dubes, ada lagi tentang etika dan sebagainya. Tadi Pak Ponco sudah mengatakan tentang hukum dan etika. Jadi saya mau bertanya sekali lagi kalau boleh nih kan. Karena ini baru-baru ini kan dalam ulang tahun Aliansi Kebangsaan, itu ada orasi kebudayaan oleh Garin Nugroho ya. Itu melontarkan tentang etika berbangsa bernegara. Nah, saya ingin bertanya Pak Ponco, apa yang dimaksud etika tersebut? Kemudian sekalian saja menurut Bapak itu, apakah etika lebih penting dari supremasi hukum atau supremasi hukum lebih penting dari etika? Silakan Pak Ponco. Ya, saya kira begini. Tadi saya sudah uraikan kelemahan hukum berbanding etika. Jadi dulu salah satu pemimpin Islam sesudah Rasul wafat, dia memimpin kedatangan satu tamu, kebetulan kerabatnya dia, masih keluarga dia. Sebelum tamu itu bicara, dia tanya, apakah kita akan bicara soal negara atau kita bicara soal keluarga gitu. Dijawab oleh tamunya, ini bicara urusan keluarga. Maka beliau mematikan lampunya. Lampunya dimatikan karena lampu dinyalakan dengan biaya negara. Kalau kita lihat dari situ, apa ada undang-undang yang harus matikan lampu? Tidak ada. Tetapi etikanya yang mengatakan dia harus melakukan itu. Itu satu gambaran sederhana. Anda membandingkan etika dan hukum. Banyak kelemahan hukum. Karena hukum berbasis kepada undang-undang, peraturan yang belum tentu ada gitu. Tapi etika tidak perlu itu. Kalau dia sedang menganggap sebenarnya normal, ya.
Satu hal yang menarik dari pernyataan Garin, saya kira, masyarakat Indonesia ini majemuk, tetapi kita bukan masyarakat yang penentu, kita masih masyarakat yang pengikut, mengikuti. Jadi yang dipuja oleh masyarakat itu adalah idola-idola masing-masing. Seringkali masyarakat tidak memperhatikan fakta dan data. Bagi dia pokoknya orang ini hebat, sudahlah, segala kekurangannya dianggap nggak ada begitu. Ya, dia sudah menjadi primadona gitu. Semuanya serba perfect begitu. Dalam kondisi masyarakat ini ada masalah karena nanti ada pihak lain dengan idola lain, maka tidak punya rujukan bersama. Apa yang dipakai guna? Akhirnya jadi konflik aja. Itu yang disebut dengan politik identitas. Yang kita perlukan adalah satu norma atau norm yang dipakai, yang semua orang akan mengukur pemilu itu, pemimpin itu dengan satu ukuran yang sama gitu. Menaik kecerdasannya, menaik integritasnya, menaik kejujuran. Dengan itu kita akan dapat kesimpulan yang sama gitu. Tanpa itu akan sulit gitu. Sekarang ini kan seperti saya katakan, pemimpin dipilih sebagai idola gitu. Maka yang nampak itu hanya pencitraan aja. Pencitraan melalui medsos, melalui macam, itu semua pencitraan. Untuk memberi gambaran pada pengikutnya tentang kehebatan hingga mereka melupakan fakta-fakta nyata gitu. Itu ya kalau fakta nyata baru bicara dengan etika dipakai. Kita lihat ukurannya. Apakah track recordnya orang-orang itu secara fakta bagaimana gitu. Kalau sudah jadi idola nggak ada salahnya, belum pasti hebat gitu. Karena itu bicara emosional, kita bicara rasional gitu. Kalau kita bicara etika itu bicara rasional, tidak mengurangi bicara emosional. Semua orang pasti emosional, tetapi dikurangilah faktor emosionalnya, ditingkatlah faktor rasionalnya. Itulah kira-kira gambaran yang harus kita capai gitu. Oke, makin jelas ini antara hukum dan etika. Terima kasih Pak Ponco. Jadi kita semua nih bisa belajar, oh begitulah kedudukan antara etika dan hukum. Selama ini kan kita selalu hukum. Ya, oke. Baik, Pak Ponco. Ada satu lagi karena tadi Pak Ponco berbicara tentang orasi kebudayaan ketika ulang tahun Aliansi Kebangsaan. Nah, yang tentang gagasan tadi itu, apakah ada resistensi atau kesulitan gitu kan ketika tadi dalam orasi itu kan dikatakan kita mengedepankan etika. Apakah ada resistensi dari masyarakat atau dari mana dan bagaimana cara mengatasinya? Kemudian dalam orasi itu saya ingat kebetulan saya juga hadir Pak Ponco, itu adalah sekalipun betapa hebatnya ruang publik kita membangun karakter gitu kan, tapi narasi ruang publik kita ini masih dipenuhi dengan kebohongan, hoax dan segala macam. Nah ini gimana nih cara mengatasinya itu kan? Tadi kan kita sudah sepakat tentang etika kita kedepankan, tapi narasi ruang publik kita ini masih seperti itu. Gimana Pak Ponco? Jadi memang kalau kita mau istilahnya kalau kita mau hidup sehat, lingkungan kita harus sehat juga, harus bersih. Okay, gitu. yeah. Kita nggak bisa mau bikin masyarakat yang sehat, tapi lingkungan kita kotor gitu, sangat tidak teratur, sampah di mana-mana. Itu kan sama saja, nggak mungkin Anda bisa hidup sehat. Anda memerlukan environment yang sehat. Jadi kalau kita ingin membangun satu pembangunan yang berbasarkan etika, lingkungannya harus didorong ke arah situ. Dan untuk itu, para cendekiawan harus bekerja gitu. Tidak serga otomatis, kita mau begini, semuanya otomatis berubah. Itu harus dirubah, harus berpartisipasi daripada cendekiawan untuk merubah environment itu menjadi environment yang sehat gitu. Membangun itu tidak cukup oleh satu orang atau satu kelompok saja. Membangun itu memerlukan peran seluruh rakyat. Kita bicara mengenai warga kan, bukan penduduk. Warga itu artinya orang yang komit. Jadi yang mesti membangun itu warga, semua ikut, semua terlibat. Tidak hanya cukup penduduk yang sebagian kerja, sebagian boleh nonton gitu. Nggak bisa.
Dan untuk menggerakkan warga ini diperlukan peran-peran cendekiawan yang akan mendorong, memandu para warganya untuk membersihkan lingkungan, untuk menata nilai-nilai apa yang perlu gitu. Membersihkan itu dalam arti kata intangible ya, bukan dalam arti kata fisik kita panggil tukang sapu, tidak gitu. Ya, seperti DKI ada tim hijau, tim oranye itu buat bersih-bersih, enggak. Kita bangun bagaimana mental kultural itu dibangun supaya environment bersih untuk kita bisa melakukan itu. Dan saya kira ini pekerjaan besar yang perlu kita kerjakan, dan ini perlu seluruh dari gerakan nasional, tidak bisa cuma satu kelompok aja. Ya. Oke, Pak Ponco masih ada nih. Ini kalau tadi Pak Nur Rohman terkenal dengan transformasi kesalehan pribadi menjadi kesalehan sosial. Nah, ini Pak Ponco juga sering mengatakan yang lain nih, selalu bicara tentang keadilan itu sangat penting, bahkan lebih penting dari kesejahteraan. Ini gimana ceritanya nih? Kenapa keadilan itu begitu penting, Pak Ponco? Jadi kalau kita mau bicara persatuan, syarat utama persatuan itu keadilan. Tanpa keadilan nggak ada persatuan. Nggak ada orang mau bersatu kalau dia merasa tidak diperlakukan secara adil. Adil lebih tinggi dari sejahtera gitu. Anda boleh aja bagi-bagi uang sama tiap orang, tapi belum tentu orang itu melakukan peradilan, merasa adil gitu. Tapi boleh aja baginya tidak rata, tapi dia rasa fair, adil, maka dia akan terima. Itu prasyarat yang paling mendasar. Keadilan itu lebih penting daripada kesejahteraan. Jadi saya ingat barangkali Pak Mahfud MD dalam katanya, kalau kita sama-sama miskin tapi kita adil, tidak ada yang protes. Tapi kita maju, ada yang sebagian maju, jangan harap gitu. Itu kan bahasa sederhananya gitu. Bahwa keadilan itu lebih penting daripada kesejahteraan. Bukan kesejahteraan tidak penting, tapi posisinya keadilan itu penting. Oke, menarik ini. Jadi kita dapat pelajaran baru nih hari ini. Memang betul ya, keadilan, karena kalau kita ingat di dalam Pancasila itu kata adil itu sampai 2 kali kan. Nah itu betapa pentingnya keadilan. Oke. Nah Pak Nur nih, Pak Nur ini selalu mengatakan adalah tentang tadi pemilu itu merupakan momentum kan. Nah, apa keyakinan Pak Dubes perihal dukungan agar gagasan masyarakat yang berperadaban itu bisa bergulir terus sampai pemilu 2024? Silakan Pak Nur. Ini suatu pertanyaan yang bagus sekali. Saya suka nih, pertanyaannya saya suka karena memang saya tunggu-tunggu. Waduh, ditunggu-tunggu nih. Oke. Karena yang tadi saya katakan, kalau kita mau merubah nasib, khususnya para pemilik suara, ini kesempatannya. Karena itu, gunakanlah hak suara kita dengan tepat sasaran. Tadi kan Pak Ponco sudah mengatakan, merujuk pada pendapat Mas Garin, masyarakat kita ini kan sebenarnya masyarakat Pak Turut. Nurut aja kan. Nah, follower. Nah, yang jadi persoalan di sini masyarakat kita itu bisa sangat membenci atau sebaliknya sangat memuja. Nah, inilah sebenarnya kelemahan-kelemahan kita yang dari orasi kebangsaan, dari sisi kebudayaan itu coba diuraikan. Di sini saya lihat ada satu hal yang sangat menarik, bahwa sekarang terbuka kesempatan pada para pemilik suara rakyat untuk ikut menentukan, bahwa perlu dibangun satu bargaining power, daya tawar para pemilik suara vis-a-vis versus kekuatan dominasi partai. Ini persoalan-persoalan yang saya kerap bincang-bincang dan berbagai pihak. Mereka sebetulnya tidak melihat bisa, apakah itu bisa dilakukan. Saya katakan bisa, kalau kita sadar dan kita komit
bahwa suara kita itu sangat menentukan. Kenapa? Kalaupun nanti kondisinya tidak baik, ya kita harus sadar karena dulu kita sebelumnya nggak bikin apa-apa. Nah, hal inilah yang sekarang saya mencoba melakukan pendekatan keilahian. Bagaimana membangun satu kesadaran kepada kita semua bahwa kita ini bisa menjadi trendsetter di dalam proses maupun hasil pemilu 2024 tanpa harus melakukan provokasi, agitasi, apalagi kegiatan-kegiatan yang merusak. Disinilah sebenarnya kita ingin mengajak terjadi satu diskusi publik. Apa sih sebenarnya, kan sekarang kalau kita lihat ini kan hanya tokoh-tokoh partai yang kemudian saling mendekati, kemudian nyusun koalisi, dan kita ini sebagai konstituen kan seolah-olah hanya menjadi kelompok nantinya the voice of the voiceless, diabaikan. Nah, disinilah perlunya disadari bahwa kita harus berbuat sesuatu. Dan satu hal dalam konteks korupsi, ini kesempatan kita untuk melakukan koreksi. Karena biaya penyelenggaraan pemilu serentak ini kan luar biasa. Banyak sekali, Pak. Sehingga oleh karena itu perlu difikirkan apa sebetulnya hasilnya kalau kemudian kita mendapatkan kembali orang-orang yang itu lagi. Artinya bukan ininya, tapi kelakuannya sama. Yang kita sudah punya track record. Jadi istilahnya Pak Ponca kan track recordnya kan mesti dipelajari. Nah, inilah yang perlu kita bangun. Apa yang perlu dilakukan? Kita perlu membangun satu kesadaran bahwa para kontestan dan partai politik itu harus sadar bahwa mereka itu bisa menduduki jabatan-jabatan di legislatif maupun eksekutif itu karena dukungan suara, amanat dari rakyat. Nah, ini nanti saya akan jelaskan lebih lanjut kalau Pak nanya lebih kencang. Saya suka dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya apa tajam. Jadi nggak usah ragu-ragu, Pak. Iya. Terima kasih. Oke. Mungkin nih waktu sudah bergulir cepat. Ini ada satu pertanyaan buat masing-masing. Nah, kalau Pak Ponco itu adalah kita sering mendengarkan adalah konsep warga negara unggul, ya Pak Ponco kan. Sejak nilai-nilai keindonesiaan, ketahanan nasional sampai yang terakhir tentang 3 ranah Pancasila. Dalam orasi dari Garin Nugroho waktu itu dikatakan pula tentang membangun warga negara. Tadi Pak Ponco juga mengatakan kan, warga bukan manusia secara individu. Nah, ini kaitannya gimana nih? Warga negara unggul dan membangun warga negara dan tadi yang Pak Ponco katakan. Jadi Indonesia atau satu bangsa tetap berdiri apa tidak berdiri tergantung komitmen dari warganya gitu. Jadi setiap, kalau kita bisa bayangkan saya warga yang mendukung umpamanya sepak bola klub ini gitu, maka masalah kemajuan, kemunduran klub sepak bola itu saya ikut prihatin gitu, ikut mendorong gitu. Kalau klub sepak bola aja begitu, apalagi negara. Kalau negara ini rakyatnya tidak peduli, mau kemana urusan nanti gitu, tidak ada kepedulian yang tinggi, maka bangsa itu tidak akan survive. Oleh karena itu, pengertian warga negara itu bukan dalam arti hanya administrasi. Setiap orang lahir di Indonesia itu sudah menjadi warga negara. Dalam artian administratif. Tapi dalam artian kultural belum. Dia mesti punya kepedulian. Jadi kita katakan bahwa bangsa ini memerlukan warga negara. Tapi bukan hanya sekedar warga negara, dia harus unggul. Dia harus punya kelebihan, agar rakyat ini peduli dengan negara ini. Kalau nggak peduli kan nggak mungkin. Yang negara itu survive nggak survive itu bukan soal serangan luar, tapi oleh karena kemampuan dari dalamnya untuk membela. Itu yang paling penting soal warga negara itu ada apa tidak. Kalau tidak ada ya tidak bisa. Iya. Kalau kita tambahkan tadi yang tadi digambarkan bahwa kalau kita menghadap pemilu 2024 di kalangan keluarga besar TNI Polri, sampai ke FPI, ada pendapat begini. Pengalaman di masa lampau akibat pemilu itu terjadi pembelahan di masyarakat yang dalam gitu. Yang kampanye sudah selesai, sudah berdamai, yang di bawah masih berkelahi gitu.
Itu persoalan yang harus kita selesaikan. Dia nggak akan selesai dengan sendiri, harus kita selesaikan gitu. Lalu itu ada 3 komponen yang ya, berpengaruh. Pertama partai, karena di Indonesia itu secara hukum yang berhak mengajukan kader itu hanya partai. Jadi partai para pemimpin itu diajukan oleh partai. Partai punya agenda masing-masing. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh keluarga besar TNI Polri. Itu urusan partai. Kedua, KPU sebagai pelaksana gitu. Di masa-masa lampau banyak kekurangan-kekurangan KPU. Ada transaksi di sini, transaksi di sana yang kacau. Mudah-mudahan di KPU pun warga TNI Polri tidak punya hak apa-apa gitu. Karena itu urusan KPU, kita berharap bahwa KPU bisa lebih profesional, lebih transparan, lebih responsible, lebih responsif lah gitu. Yang faktor ketiga adalah peran serta masyarakat. Dalam konteks ini kita menganggap bahwa kita bisa mempengaruhi dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana menghadapi pemilu itu agar tidak menjadi pemilu itu merupakan tongkat kemajuan, jangan kemunduran gitu. Jangan gara-gara pemilu negara kita pecah belah, bukan itu maksudnya. Pemilu adalah bagian dari mencapai negara yang merdeka, bersatu, adil, berdaulat, adil dan makmur. Itu mesti bagian dari situ. Jangan seolah-olah pemilu itu agenda ekstra fungsionaris. Silakan, nggak ada urusan sama saya, nggak bisa begitu. Oleh karena itu, keluarga besar TNI Polri kita bersama-sama untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana caranya supaya hasil dari pemilu itu jauh lebih baik bagi masyarakat. Saya kira dalam bahasa yang sama tadi mengenai civil society, itulah yang akan dilakukan oleh keluarga besar TNI Polri untuk sama-sama maju. Karena kita kelompok komunitas yang barangkali soal kewarganegaraan unggul itu termasuk yang di depan lah gitu. Karena pedulian itu di warga kita cukup tinggi. Jadi oleh karena itu edukasi kepada pemilih menjadi salah satu alternatif yang mungkin kita bisa berbuat banyak, dan itu perlu kita lakukan hal-hal sama. Kita tahu kita nggak bisa sendiri, kita nggak ngajak seluruh kelompok-kelompok cendekiawan untuk sama-sama mengadakan edukasi terhadap masyarakat agar menjadi warga negara unggul. Oke. Terima kasih Pak Ponco. Terakhir pada Pak Duta Besar, yang pertanyaan pertama ini yang santainya dulu sebelum belakangnya. Yang santainya itu adalah Pak Nur ini berkali-kali mengatakan tentang keilahian, ya kan? Dan saya sering mendengar Pak Nur ini menyanyikan kecil gitu kan lagu Ebit GAD. Ada apa sih gitu kan yang ada dalam hati Pak Nur? Nah, kemudian apalagi yang yang menjadi kekhawatiran Pak Nur sehingga kita bisa bersama-sama membangun masyarakat yang berperadaban ini. Silakan Pak Nur. Memang benar, saya mendengarkan lagu Ebit GAD. Itu saya sangat tersentuh. Karena lagu itu menggambarkan bagaimana kita mengisi hidup ini agar bermakna. Itu luar biasa. Dan dalam konteks ini, kita perlu menyambut pemilu 2024 itu menjadi sesuatu betul-betul proses konstitusional yang bermartabat. Kenapa bermartabat? Karena kita berharap hasil dari pemilu 2024 itu akan menghasilkan satu sistem dan aparatur pemerintahan dan negara yang mempunyai kapasitas prima bagi penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang mampu untuk bersaing. Dan untuk itu diperlukan satu etika bernegara yang tadi sudah saya katakan, yaitu berintegritas, jujur, bertanggung jawab. Kita bisa melihatlah praktek-praktek yang terjadi hari ini, apa sebetulnya. Nah, disinilah
saya melihat ada satu pendekatan keilahian yang perlu kita berbagi pada masyarakat. Kita ingin mengajak masyarakat melakukan perenungan bersama-sama. Apa yang perlu dilakukan agar bangsa ini selamat di dalam perjalanannya pada abad 21 dan selanjutnya. Karena pertaruhannya ini adalah untuk pertaruhan generasi kita yang berikut. Kalau untuk diri saya pernah hidup di zaman Orba dan reformasi sekarang. Jadi saya bisa melihat ujungnya ini mau kemana kalau keadaan sekarang ini terus dibiarkan. Nah, karena itu saya bersama Prof. Sofyan Effendi, Profesor Kailan, dan Profesor Yudi Haryono beberapa waktu lalu mengadakan namanya Urun Rembuk Kebangsaan di Denpasar, Bali, yang kemudian menghasilkan satu sikap pemilik suara pada pemilu 2024. Ini sebenarnya uraian dari nomor 1 sampai 5 itu seperti yang sudah kita bicarakan. Dan kita menengarai bahwa korupsi adalah penyebab yang menghambat kemajuan bangsa ini dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, apalagi mewujudkan satu keadilan sosial. Nah, disinilah perlunya para konstituen pemilik suara ini dapat menyaring, memilah dan memilih mana yang baik. Makanya tadi saya setuju sekali dengan apa yang dikatakan Mas Garin, bahwa kita jangan jadi Pak Turut saja, tapi kita ikut menentukan, kita ikut menjadi trendsetter. Nah, disinilah kami kemudian menggulirkan satu tagline sederhana. Jadi kita berharap tagline ini nanti disampaikan oleh para konstituen atau partai pada waktu mereka berorasi supaya mereka dipilih, dan menempelkan tagline itu, memuat tagline itu di dalam baliho maupun poster promosi diri mereka. Sederhana sekali kok kata-kata yang ada di dalam tagline tersebut, dan isinya tidak provokatif, tidak agitatif, tapi sifatnya untuk membangun kesadaran bersama sebagai makhluk Tuhan. Kata-katanya sederhana, ya berbunyi, jika saya korupsi tidak selamat. Jadi ini harus diucapkan oleh para konstituen itu. Karena sebenarnya seyogianya mereka tidak hanya janji pada konstituen, tapi mereka berjanji pada Tuhan. Ada kawan-kawan mengatakan, tapi kan kita udah ada sumpah, terus kemarin juga ada partai yang mengatakan tolak korupsi. Ya itu lebih beda. Kalau sumpah dan mengikuti ucapan orang lain itu beda kalau itu dia keluar dari mulutnya sendiri, kemudian disaksikan bumi dan langit, dan diaminkan oleh para malaikat. Jadi kalau nanti kita lihat satu baliho dan tertulis, oh Mas Ki menjadi calon, terus menyatakan diri, jika saya korupsi tidak sama, saya tinggal bacain Al-Fatihah terus aminkan. Dan itu kalau nanti menjadi bagian dari kultum khotbah di masjid, saya kira betul-betul akan menimbulkan satu rasa gentar. Memang ini bukan soal kita melakukan politisasi agama ya, tapi justru kita ingin menyadarkan bangsa ini bahwa di dalam bab 11 Undang-Undang Dasar kita dinyatakan negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan disinilah kita ingin mengajak para konstituen itu untuk memenuhi proper test dari kita, fit and proper test dari kita. Kalau Anda setuju ini, kami akan pilih. Nah, banyak juga yang mengatakan, tapi Pak saya perlu uang Pak, kalau saya diterima uangnya, ya you terima aja sogokannya, tapi minta lakukan ini. Itu saya pikir akan betul-betul menimbulkan satu dilema buat orang-orang yang mau politik uang. Ini memang akan panjang ya Mas Ki ya. Tapi saya percaya kok ini bisa menjadi diskusi publik, sedikit banyak akan menggugah masyarakat. Mereka akan melihat, ada sesuatu yang bisa dikerjakan untuk membangun satu bargaining politik. Karena kita nggak punya apa-apa. Dan ini buntutnya akan panjang, karena nanti saya selalu mengatakan dalam diskusi dengan teman-teman, ingat nggak cerita Daud versus Goliat? Dan Goliat mati karena diselepet. Ini selepetan kita pakai kata-kata ini. Sangat sederhana, ketapel ini bunyi sederhana. Jika saya korupsi tidak selamat. Ini kan seperti
katapel dari Gedaud yang dikenakan kepada dahinya Goliat. Ini kira-kira Mas Ki, nanti terlalu panjang lebar artinya. Tapi yang penting saya Tapi intisarinya udah ketangkap saya. Oke. Terima kasih. Jadi Pak Ponco, Pak Nur, terima kasih atas kehadiran dalam acara hari ini. Luar biasa diskusinya, gerakan penyadaran kepada masyarakat. Semoga juga masyarakat bisa inilah yang harus kita lakukan. Kita bersama-sama untuk membangun negara bangsa ini. Oke, saudara-saudara sekalian, para pemirsa podcast 3 Ranah, hari ini kita sudah membicarakan tentang membangun masyarakat yang berperadaban. Hadir adalah tadi Pak Ponco, Pak Nur, dan tadi Bang Yudi Latif juga ikut urun rembuk. Kita ucapkan terima kasih kepada ketiga beliau ini dan sampai jumpa di acara podcast berikutnya. Salam budaya. Salam budaya. Terima kasih.